Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Bunda harap anak-anak dapat menyimak materi yang Bunda sampaikan dengan baik ya. Anak-anak, coba anak-anak amatilah penggunaan air di rumah kalian. Air biasanya kita gunakan untuk mandi, mencuci, memasak, maupun banyak hal lainnya. Kira-kira berapa banyak air yang digunakan di rumah kalian setiap hari? Walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita juga harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik. Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar pula tagihan listrik yang harus kita bayar. Demikian juga jika kita menggunakan air PDAM. Semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulannya juga semakin besar. Mungkin anak-anak atau kita semuanya belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air dan bagaimana sih akibatnya jika kita terlalu boros dengan air. Adapun cara menghemat air anak-anak. Menurut WaterPro, ada 7 cara menghemat air di rumah. Yang pertama, memperbaiki pipa dan keran yang bocor. Jadi, jika ada pipa kalian di rumah yang bocor, segera diperbaiki. Kedua, tutup keran air pada saat menggosok gigi. Jika air terus-menerus kita hidupkan dan tidak terpakai, akan terbuang sia-sia. Maka jika tidak kita gunakan, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu tutup dulu kerannya. Ketiga, matikan shower pada saat memakai sampo dan sabun. Jika di rumah anak-anak menggunakan shower saat mandi, alangkah baiknya jika menggunakan sabun dan shampoo, shower tersebut anak-anak matikan terlebih dahulu. Keempat, cuci baju dalam jumlah yang banyak. Kita jangan mencuci baju 1-2 helai kalian cuci, kemudian 1-2 helai lagi kalian cuci. Alangkah baiknya langsung cuci banyak baju yang kalian tidak pakai agar menghemat penggunaan air. Kelima, menyiram tanaman secukupnya. Jangan menyiram tanam secara berlebihan. Akibatnya juga akan berakibat fatal pada tanaman. Tanaman akan menjadi busuk jika terlalu banyak air yang kalian siramkan. Keenam, gunakan shower hemat air. Bisa kalian gunakan shower dengan tekanan yang lebih rendah. Ketujuh atau yang terakhir, gunakan ember untuk mencuci mobil, baik mencuci mobil, mencuci motor atau kendaraan, alangkah baiknya menggunakan ember. Itulah 7 cara menghemat air di rumah kita. Berdasarkan WaterPro ya anak-anak, mulai dari sekarang Bunda harap anak-anak dapat melaksanakan atau mengatur cara menghemat air. Gambar cerita. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang gambar cerita, di mana sebuah gambar memiliki makna tersendiri atau memiliki alur ceritanya. Adapun langkah-langkah untuk membuat gambar cerita. Langkah yang pertama yaitu persiapan bahan dan alat.
Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya anak-anak tentukan dahulu jenis teknik yang akan kalian gunakan. Bisa teknik basah ataupun teknik kering. Setelah itu, persiapkan alat dan bahan ya. Kedua, menentukan tema. Pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan dibuat. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri dan orang lain. Ketiga, pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih mana yang terbaik. Keempat, yaitu penyelesaian gambar. Dari beberapa sketsa yang kita buat, dapat dipilih satu yang menurut kalian paling terbaik. Kemudian, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak diperlukan dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan rapi. Dapat diwarnai dengan teknik basah ataupun teknik kering. Baiklah anak-anak, itulah materi dari Bunda, baik tentang cara menghemat air dan langkah-langkah membuat sebuah gambar cerita. Adapun tugas untuk anak-anak pada halaman 132. Anak-anak membaca tentang uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Lalu setelah membaca, anak-anak mengerjakan pada halaman 134. Ada 3 pertanyaan dan anak-anak bisa jawab pada kolom yang telah disediakan. Sekian materi dari Bunda. Jika ada salah kata, Bunda mohon maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.